Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin ada yang mengikuti misa pembukaan Kemah 1000 Anak sekami kemarin atau mengikuti secara live streaming. Salah satu hal yang disampaikan oleh Bapak Uskup waktu khotbah ketika bercerita tentang ada seseorang yang ditanyain mengapa dia memilih menjadi Katolik. Jawabannya sangat-sangat menarik. Karena dia mau mendapat pengampunan dosa. Hanya gereja Katolik yang diberikan wewenang oleh Tuhan untuk mengampuni dosa. Kenapa? Kita punya sakramen tobat. Dan juga kita punya imam yang adalah alter Christi, bentuk kehadiran Yesus yang nyata, yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Makanya dalam gereja Katolik, imam punya kuasa untuk mengampuni dosa karena dia melakukan itu atas nama Kristus. Karena itu juga Bapak Uskup kemarin menyampaikan, yang paling istimewa menjadi Katolik adalah penghargaan terhadap orang berdosa. Bahwa kita mendapat pengampunan dosa melalui imam, walaupun imam juga orang-orang berdosa. Nah, saya masih ingat juga dulu ketika suatu saat Bapak Uskup bilang begini, kenapa Tuhan memanggil imam yang berdosa untuk mengampuni dosa? Supaya dia paham bagaimana sakitnya berdosa, bagaimana tersiksanya menjadi seorang berdosa. Supaya imam betul-betul tampak sebagai seorang yang manusiawi, yang tidak menjadi malaikat, tidak menjadi orang kudus, tapi orang yang hidup di dunia, tahu suka dukanya dunia, tahu deru-debunya dunia, sehingga ketika ada orang berdosa yang datang, dia paham susahnya menjadi orang berdosa, tersiksanya menjadi orang berdosa. Dan inilah yang menjadi tujuan utama menjadi pengikut Yesus, supaya mendapat pengampunan dosa. Karena itu jugalah yang menjadi tujuan utama Yesus rela menderita di kayu salib dan mati di kayu salib. Jangan lupa satu kata yang Yesus sampaikan ketika ia mau mati di salib adalah pengampunan. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini pengampunan yang universal, umum. Yesus bilang, ampunilah mereka. Siapapun yang ada di dunia, itu diampuni. Tapi butuh iman. Iman akan Yesus yang maha pengampun. Nah, mungkin dalam hal ini kita bisa paham apa artinya ketika referen Mazmur berbicara tentang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari setiap sabda Allah. Contoh, kalau kita berdosa, kita tidak bisa mendapat penebusan lewat makan.
lewat minum, seenak apapun makan minum, dia tidak akan mengampuni dosa. Dia hanya bisa terjadi dengan sebuah sabda. Atau dalam sakramen tobat, pelepasan atas dosa atau pengampunan hanya terjadi melalui penitensi. Maka setiap kali kita mengaku dosa, diakhiri dengan mohon penitensi yang berguna untuk saya. Dan kita imam menyampaikan sebuah kata-kata khusus yang tidak bisa diucapkan oleh sebarang orang, atau mungkin juga macam Pak Markus mereka bisa ucapkan, Pak Darius mereka ucapkan, tapi tidak punya kuasa untuk melepaskan. Karena apa? Ada namanya kuasa ilahi yang diletakkan ketika imam itu ditabiskan, kan ada pengurapan minyak supaya dia punya kuasa pengampunan, dan itu pun tidak bisa langsung memberi pengakuan. Nanti waktu tabisan itu ada namanya yurisdiksi, pemberian hak dan wewenang oleh Bapak Uskup untuk boleh memberikan sakramen tobat. Jadi tidak semua imam juga bisa. Kenapa? Ini sesuatu yang misterius, tidak mudah. Melepaskan dosa orang itu tidak mudah, dan hanya Yesus yang bisa. Mungkin juga kita ingat bacaan Injil kemarin ketika Yesus menyembuhkan si lumpuh, dia lebih dahulu mengatakan dosamu diampuni, baru dia mengatakan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi pengampunan itu nomor satu. Kenapa kemudian kalau kita misa, kita mulai dengan seruan tobat, saya mengaku, atau doa tobat? Kenapa? Itu adalah jalan menuju kita mendapat rahmat. Maka seringkali kita diajak kalau bisa jangan ikut misa sepotong-sepotong, harus ikut dari awal. Karena pengampunan itu kesempatan yang sangat baik untuk kita disucikan. Dan itulah tujuan utama kita datang misa, mendapat pengampunan lalu mendapat belas kasihan. Nah, Yesus bilang, saya tidak butuh persembahan, saya butuh kasih sayang atau belas kasihan. Dan inilah yang menjadi utama dan pertama dalam ajaran Yesus, belas kasihan. Kenapa gereja Katolik tidak terlalu penting perpuluhan? Kita tidak mementingkan perpuluhan, karena bukan soal kau punya persembahan itu yang lebih penting, tapi mempersembahkan diri sebagai orang berdosa. Maka Yesus bilang, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, orang sakit. Yesus itu untuk orang berdosa. Seringkali saya bilang, kita datang misa karena kita berdosa. Tapi jangan merasa kita sudah suci dan kudus dan tidak perlu datang misa. Yesus itu tergantung terus disalib karena mau memberikan penebusan kepada kita. Dan mengampuni orang itu adalah kasih sayang yang luar biasa. Bapak Ibu pasti mengalami, kalau mendapatkan ucapan minta maaf atau mampu memaafkan orang, itu rasanya plong dan bahagia. Dan lagi-lagi, kita tidak bisa meminta maaf dan memaafkan orang kalau tidak ada roh Tuhan bekerja. Maka kemarin Bapak Uskup bilang, jatuh ke dalam dosa itu manusiawi, tapi memaafkan dan mengampuni itu ilahi. Dan memang tidak mudah kita mengampuni sesama, tidak mudah memaafkan sesama. Kalau ada roh bekerja di dalam diri kita, kita pasti bisa memaafkan dan mengampuni sesama. Tanpa itu tidak bisa, karena pengampunan adalah salah satu buah dari roh. Tadi juga waktu memberikan materi untuk anak-anak di sesi animasi iman, saya mengatakan kepada mereka, karena temanya anak misioner, jadilah pemimpin yang membawa damai. Salah satu di antara banyak hal yang saya katakan, seorang pemimpin itu harus punya visi. Sebelum kamu menjadi misioner, jadilah visioner. Visioner artinya seorang pemimpin yang punya idealisme, cita-cita, impian. Dan impian kita itu apa? Yaitu impian yang telah dibangun oleh Yesus. Yesus membangun impian untuk kita lakukan sebagai muridnya dengan satu ajaran yang utama dan pertama, yaitu cinta kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan inilah visi gereja Katolik. Makanya kenapa waktu Paus Fransiskus berkunjung ke Timur Tengah kalau tidak salah waktu itu, ke Emirat Arab, apa komentar orang-orang di Indonesia? Ini adalah pemimpin gereja Katolik dari berapa miliar umat Katolik di dunia. Katolik yang selalu menebarkan kasih. Karena orang Katolik tidak pernah dendam, orang Katolik walaupun dibakar gerejanya tidak pernah dendam, tidak pernah memusuhi,
tapi menerima semua kenyataan. Dan itulah Katolik. Makanya tadi saya bilang ke anak-anak, ajaran utama kita dan ajaran iman itu cinta kasih. Gereja itu cuma sarana. Karena kenyataannya banyak orang ngaku gereja Katolik tapi tidak melakukan cinta kasih. Yesus itu tidak mengajarkan gereja. Yesus itu mengajarkan cinta kasih, dan gereja adalah sarana untuk cinta kasih itu ditampakkan kepada dunia. Maka anak-anak misioner adalah agen-agen Kristus untuk membuat cinta kasih itu ada di dunia. Kebetulan saya panggil satu anak dari Pringgabaya, Lombok Timur tadi. Saya hanya iseng-iseng dia bertanya, ternyata dia pernah jadi ketua kelas di sana. Dan kalau bicara Lombok Timur itu Muslim itu keras, kuat. Dan dia pernah jadi ketua kelas untuk 30 anak teman-teman Muslim di kelasnya. Nanti ceritanya bisa dengar di channel YouTube saya itu. Tapi intinya, bagaimana dia dipilih menjadi seorang ketua kelas padahal dia Katolik. Dan yang menarik, dia bilang apa? Tantangan yang utama ketika dia diolok, dihina, dicaci maki karena dia seorang Katolik, tapi dia ketua kelas. Kebetulan badannya juga besar. Saya bilang, bagaimana kau menghadapi itu? Kalau yang bandel-bandel, saya pukul saja romo. Jadi, tapi setelah itu, ya kalau mereka bersalah, mereka minta maaf. Kau juga minta maaf. Tapi biasanya mereka minta maaf. Oke, karena pembawa damai harus bisa memaafkan. Dan untuk bisa memaafkan dan mengampuni orang atau membawa damai, kita tidak bisa melepaskan diri dari Tuhan Yesus. Kenapa? Sebelum kamu terima komuni, selalu kita ungkapkan, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai-Mu. Tidak akan menjadi pemimpin yang membawa damai kalau kamu memisahkan dan melepaskan diri dari Kristus. Maka misa itu penting, terima komuni itu penting, supaya Tuhan bekerja dari dalam agar kamu menjadi anak misioner yang menjadi pemimpin yang membawa damai. Itu yang saya sampaikan kepada mereka, tapi juga saya sampaikan kepada kita. Jadi visi dan misi utama kita adalah kasih sayang, cinta kasih, bukan persembahan. Jadi makanya orang Katolik, kau mau bawa kolekte atau tidak bawa kolekte, tidak terlalu penting. Yang penting bawa dirimu di hadapan Tuhan, bawa dirimu dengan sebuah kesadaran. Saya datang bukan karena saya suci dan kudus, tapi karena saya berdosa. Toh, kalau kita terima komuni, kita bilang apa? Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Jadi kita datang karena kita tidak pantas, kita tidak layak, kita berdosa. Kalau kita datang karena kita menganggap diri suci dan kudus, yang terjadi sampai di sini jadi pengamat. Amati orang lain punya keanehan. Mungkin juga amati romo punya khotbah untuk dibahas. Berarti dia tidak menyadari diri sebagai orang berdosa. Kalau orang berdosa, dia akan memanfaatkan kesempatan ke gereja untuk betul-betul bersyukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan memberikan pengampunan atas dosanya melalui imam yang merayakan Ekaristi. Apalagi kita gereja Katolik punya salve, penyembahan sakramen Maha Kudus, dan kita tahu salve adalah saat terbaik di mana kita masuk ke dalam hati Tuhan, Tuhan masuk di dalam hati kita. Tidak akan ada sentuhan hati kalau tidak ada kasih sayang. Hati akan bersentuhan kalau ada kasih sayang di dalamnya. Jadi bukan persembahan yang aku butuhkan, tapi kasih sayang. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk orang-orang suci dan benar, tapi orang berdosa. Berbahagialah kita yang bisa datang karena menemukan diri orang berdosa. Tuhan akan membenarkan dan menyelamatkan kita. Semoga Tuhan memberkati.